Halo, selamat datang. Praktikan responsi PPIC. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, yaitu mengenai forecasting dalam analisis time series. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi nih, pastikan teman-teman sudah berada di dalam kondisi yang siap menyimak ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube BSCE agar teman-teman semua tidak ketinggalan konten menarik dari BSCE ini. Oke, mari kita mulai dengan yang paling dasar. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan forecast itu? Jadi, forecasting atau peramalan adalah suatu prediksi, proyeksi, ataupun estimasi dari terjadinya suatu kejadian ataupun aktivitas yang tidak pasti di masa depan. Nah, lalu kenapa kita memerlukan forecast? Nah, tujuannya cukup jelas, yaitu menggunakan informasi terbaik yang tersedia pada saat ini sebagai panduan aktivitas di dalam waktu ke depan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi dengan begitu kita bisa mengantisipasi perubahan, membuat rencana yang lebih baik, atau juga dapat mengurangi ketidakpastian. Kita akan masuk ke jenis-jenis dari forecast itu sendiri. Jadi ada beberapa metode forecasting yang akan kita gunakan untuk pembelajaran pada kali ini, yaitu diantaranya ada moving average, simple exponential smoothing, Holtz model, dan juga Winter model. Nah, sekarang kita akan lihat nih masing-masing dari definisi singkatnya. Yang pertama ada moving average. Jadi moving average ini adalah sebuah metode yang menggunakan rata-rata dari data historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Nah, lalu yang kedua ada simple exponential smoothing. Jadi, ini merupakan sebuah metode yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Dan nantinya, perhitungan ini akan dipengaruhi oleh alpha sebagai bobotnya. Nah, yang ketiga ada Holtz model. Jadi, metode ini adalah pengembangan dari simple exponential smoothing dengan menambahkan komponen trend. Jadi tren ini dapat ditunjukkan dengan adanya kenaikan data ataupun juga penurunan data. Dan nantinya perhitungan ini akan dipengaruhi oleh alpha dan juga beta. Lalu yang terakhir ada namanya Winter model. Jadi metode ini merupakan pengembangan dari simple exponential smoothing dengan menambahkan komponen trend dan juga faktor musiman. Faktor musiman ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengulangan pola data. Misalnya nih, pada periode musim panas, permintaan produk naik. Lalu pada periode musim dingin, permintaan produk turun. Dan hal tersebut terjadi setiap tahunnya. Perhitungannya akan dipengaruhi oleh alpha, beta, dan juga gamma. Nah, untuk mengetahui apa itu alpha, apa itu beta, dan juga gamma, kita bisa menyimak penjelasan selanjutnya. Apa yang membedakan antara satu metode dengan metode lainnya? Jadi simpelnya seperti ini. Semisal moving average. Moving average ini lebih cenderung merespon perubahan lebih lambat. Sementara simple exponential smoothing ini lebih adaptif terhadap perubahan baru. Nah, Holtz model ini membawa komponen tren, semisal kenaikan ataupun juga penurunan. Dan sementara Winter ini cocok untuk data dengan faktor musiman. Nah, biasanya untuk data-data historis tertentu cenderung lebih cocok dengan salah satu dari metode forecast ini. Misalnya nih, untuk moving average lebih cocok untuk data yang tidak memiliki tren dan seasonal. Untuk simple exponential smoothing itu cocok untuk data yang memiliki tren yang stabil. Terus juga ada Holtz model. Ini biasanya cocok untuk data yang memiliki tren linear. Sedangkan Winter ini cocok untuk data yang memiliki tren dan seasonal. Jadi dalam menentukan forecast yang tepat juga tidak hanya berpatokan dengan ini. Kita juga tetap harus berpatokan dengan error terkecil yang dihasilkan dari tiap forecastnya. Jadi, adapun tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan jenis forecast yang paling tepat berdasarkan historis data time series
dengan nilai error forecast yang terkecil. Jadi kita akan mempunyai prediksi yang lebih optimal. Oke, sekarang mari kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam template Excel kita. Nah, untuk mempermudah kita akan bagi menjadi 4 bagian. Di mana bagian pertama itu ada periode, demand, level, dan juga forecast. Di bagian kedua akan ada trend dan seasonal factor. Di bagian ketiga ada error, absolute error, mean square error, mean absolute deviation, persentase error, mean absolute percent error, dan juga tracking signal. Dan di bagian keempat ada LO, TO, alpha, beta, dan juga gamma. Nah, setiap komponen ini mempunyai peran dan tujuan dalam perhitungan forecast. Jadi, pahami baik-baik ya. Bagian pertama, ada periode. Jadi, periode yaitu waktu atau interval di mana data itu diukur, seperti harian, bulanan, atau juga tahunan. Nah, kedua ada demand. Jadi, demand adalah jumlah permintaan yang diukur pada saat setiap periode. Nah, yang ketiga ada level. Level yaitu jumlah dasar atau tingkat suatu variabel pada titik waktu tertentu. Tujuannya untuk menyediakan dasar untuk perhitungan komponen lainnya. Yang keempat adalah forecast, yaitu estimasi nilai atau permintaan di masa depan berdasarkan metode forecasting tertentu. Nilai forecast dari setiap metode forecast memiliki hasil yang berbeda-beda karena adanya indeks dan parameter yang mempengaruhi seperti trend, seasonal, alpha, beta, dan juga gamma. Oke, selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu ada trend dan juga seasonal factor. Nah, yang pertama adalah trend. Trend yaitu perubahan sistematis atau kecenderungan dalam data sepanjang waktu. Misalnya ada tren naik dan juga turun. Nah, yang berikutnya adalah seasonal factor, yaitu nilai yang mempengaruhi pola data untuk berulang secara periodik. Nah, berikutnya di bagian ketiga ada beberapa seperti error, absolute error, mean absolute deviation atau MAD, mean square error atau MSE, persentase error, mean absolute percentage error atau MAPE, dan ada tracking signal atau TS. Nah, kita akan jelasin satu-satu. Yang pertama ada error. Error merupakan selisih antara nilai prediksi atau forecast dan nilai aktual. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengukur sejauh mana prediksi kita ini akurat. Terus juga ada absolute error. Nah, absolute error ini adalah nilai absolut dari error yang sudah kita hitung sebelumnya. Tujuannya untuk menunjukkan besar kesalahan tanpa memperhatikan arah kesalahan plus ataupun minus. Jadi absolut itu semisal seperti ini. Semisalnya ada angka minus 2. Nah, ketika angka minus 2 itu diabsolutkan, maka angkanya itu akan menjadi 2. Nah, jadi di sini sama seperti di bagian forecast kita, di absolute error itu minus ataupun plus dari error itu tidak akan diperhatikan karena di sini adalah kita hanya ingin mengetahui besar kesalahannya tanpa memperhatikan arah. Nah, berikutnya adalah MAD atau mean absolute deviation. Nah, ini adalah rata-rata dari kesalahan absolut untuk setiap periode. Tujuannya adalah memberikan ukuran rata-rata dari sejauh mana prediksi kita berkisar dari nilai aktual. Berikutnya adalah mean square error atau MSE. Jadi ini adalah rata-rata dari kuadrat setiap kesalahan. Tujuannya memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai prediksi berbeda dari nilai aktual. Nah, berikutnya ada persentase error. Nah, ini adalah persentase kesalahan relatif terhadap nilai aktual. Tujuannya untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan dalam persentase dari nilai aktual. Berikutnya ada MAPE. Nah, ini adalah rata-rata dari persentase kesalahan absolut.
Tujuannya untuk menentukan atau menunjukkan sejauh mana persentase kesalahan relatif terhadap nilai aktual. Nah, yang terakhir ini adalah tracking signal atau TS, yaitu untuk mengidentifikasi apakah model forecasting ini cenderung melakukan over forecasting atau under forecasting. Jika tracking signal ini positif, itu menunjukkan kecenderungan over forecasting. Dan jika tracking signal ini negatif, itu menunjukkan kecenderungan under forecasting. Oke, berikutnya ada bagian keempat, di mana berisi seperti L0, T0, alpha, beta, dan juga gamma. Nah, yang pertama kita bahas adalah L0. Apa itu L0? Jadi L0 yaitu nilai level di awal atau periode 0. Nah, untuk menghitung level di periode 0 di simple exponential smoothing, kita menggunakan rata-rata dari permintaan. Dan untuk di Holtz model dan juga Winter, kita menggunakan regresi. Yang kedua ada T0. Jadi T0 yaitu nilai tren di awal atau periode 0. Untuk menghitung tren di periode 0 di Holtz model dan juga Winter, kita menggunakan regresi. Nah, berikutnya ada alpha. Apa itu alpha? Alpha yaitu parameter smoothing. Angka ini mengontrol responsivitas model terhadap perubahan. Semakin tinggi nilai alpha, maka semakin besar dampaknya. Ingat, rumus yang dipakai untuk mencari alpha yaitu 2 per dalam kurung N ditambah 1. Berikutnya ada beta, yaitu parameter smoothing untuk tren. Angka ini mengontrol seberapa besar model menyesuaikan trennya. Nilai beta yang lebih tinggi memberikan dampak yang lebih besar kepada tren, sementara nilai beta yang lebih rendah membuat tren lebih responsif terhadap perubahan. Berikutnya ada gamma. Gamma yaitu parameter smoothing untuk musim atau season. Angka ini mengontrol seberapa besar faktor musiman mempengaruhi prediksi. Nilai gamma yang lebih tinggi akan meningkatkan dampak musiman, dan sementara nilai yang lebih rendah membuatnya lebih kurang berpengaruh. Nah, sebelum melanjutkan ke video tutorial Excel, pastikan teman-teman semua sudah paham betul ya mengenai definisi, jenis, dan komponen-komponen yang ada di dalam forecasting ini. Nah, hal ini penting loh untuk teman-teman semua agar nantinya pada pengerjaan Excel lebih berjalan dengan lancar. Dan jangan ragu juga ya untuk mengulang bagian-bagian yang kurang jelas. Dan mari kita bersama-sama eksplorasi dunia menarik dari analisis time series ini. Dan selamat belajar teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi dari teman-teman juga udah belajar terkait teori dari forecasting dan juga agregat-disagregat, sekarang kita langsung ke pengerjaan Excel-nya aja ya. Jadi untuk studi kasus responsi kali ini, kita akan menggunakan 4 metode untuk forecastingnya. Yang pertama ada moving average, lalu ada exponential smoothing, lalu ada Holtz model, dan yang terakhir nanti Winter. Nah, yang kita akan bahas pertama adalah moving average ya. Jadi, metode moving average ini sering dibilang sebagai metode forecast yang paling mudah. Hal ini dikarenakan untuk mencari nilai forecast-nya itu sendiri, kita menggunakan rata-rata dari demand atau permintaan dari periode-periode sebelumnya sesuai dengan nilai N yang diberikan. Nah, untuk metode moving average itu berguna ketika kita mengasumsikan data demand itu relatif stabil ataupun stasioner pada periode tertentu. Nah, untuk studi kasus kali ini, nilai N-nya itu adalah 2. Berarti untuk mencari nilai forecast, itu kita menggunakan rata-rata demand 2 periode sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke pengerjaannya ya, supaya lebih jelas. Yang pertama, kita akan cari nilai forecast. Kita masukin rumusnya adalah average atau rata-rata dari demand periode 1 dan 2, karena N-nya 2. Lalu kita enter. Dan kita drag sampai periode ke-13.
Untuk forecast di periode 14 dan 16 ini agak beda ya teman-teman karena nilai demand di periode 13 dan seterusnya ini udah nggak ada. Jadi kita asumsikan aja untuk forecastnya itu kita samain kayak periode 13. Jadi sama dengan sel C14. Nah, teman-teman di sini jangan lupa untuk kasih fungsi lock atau fungsi kunci dengan simbol dolar. Jadi ketika teman-teman drag selnya itu nggak berubah. Untuk fungsi lock itu sendiri di keyboard teman-teman bisa pakai Fn plus F4. Fn F4, nah nanti akan muncul kayak gini, bisa di enter dan bisa di drag sampai periode ke-16. Oke, selanjutnya kita akan cari nilai error. Kenapa kita harus cari nilai error? Karena namanya forecast atau peramalan itu kan nggak 100% benar. Jadi ada kesalahan juga, ada error yang harus kita perhitungkan. Nanti nilai errornya kita akan lihat yang paling kecil, itu menentukan metode forecast mana yang akan kita pilih gitu. Nah, untuk nilai error itu rumusnya adalah nilai forecast dikurangi nilai demand aktual. Bisa di drag sampai periode terakhir. Oke, selanjutnya kita cari nilai absolute error. Untuk nilai absolute error itu sesuai namanya, berarti kita mengabsolutkan atau memutlakkan nilai error dengan cara kita masukin rumusnya adalah ABS, absolute dari error atau sel D4 ya. Kita enter dan kita drag sampai periode terakhir juga. Oke, karena kita udah dapat nilai error dan absolute errornya, langkah selanjutnya adalah kita uji nilai error tersebut. Untuk metode ujinya itu sebenarnya ada banyak. Yang kita gunain pada studi kasus kali ini adalah metode MSE atau mean square error, MAD atau mean absolute deviation, lalu ada MAPE yaitu mean absolute percentage error, dan nilai TST atau tracking signal. Oke, untuk yang pertama dulu, mean square error. Sesuai namanya ya, berarti kita cari jumlah kumulatif yang di square atau dikuadratkan dari nilai errornya. Untuk rumusnya, kita masukin sum square atau jumlah kumulatif yang di square atau dikuadratkan dari nilai error. Nah, untuk sel D4 yang pertama ini, teman-teman jangan lupa untuk kasih fungsi log sebagai acuan awal ya. Fn F4 lalu dibagi dari nilai periode atau sel A4 dikurangin N. N di sini nilainya 2, jadi kita kurang 2, lalu kita enter. Lalu kita drag sampai periode terakhir. Nah, untuk uji error selanjutnya, kita menggunakan metode MAD, sesuai namanya juga, yaitu mean absolute deviation. Berarti kita cari nilai jumlah kumulatif dari absolute error. Di sini kita pakai rumus sum, bukan sum square ya. Sum aja dari nilai absolute error, sama juga di log untuk sel awalnya supaya jadi acuan awal. Dibagi eh, nilai periode juga dikurangin 2. Bisa di enter dan di drag sampai periode terakhir. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai persen error. Jadi simpelnya persen error itu adalah nilai error atau kesalahan yang di dalam bentuk percentage gitu. Nah, nilai error persen error ini juga berfungsi untuk memudahkan teman-teman dalam mencari MAPE. Karena MAPE itu kan mean absolute percentage error. Jadi menggunakan nilai persen gitu. Untuk rumusnya kita masukin 100 dikali dari nilai mean square error dibagi
nilai demand. Oke, teman-teman bisa enter dan di drag sampai periode terakhir juga. Nah, untuk selanjutnya kita cari uji error yang lain yaitu MAPE, average atau rata-rata dari persen errornya. Sini jangan lupa juga untuk teman-teman ngelok di bagian sel awal ya. Fn F4, kita enter, dan kita drag sampai periode terakhir. Oke, nah untuk yang terakhir kita cari nilai tracking signal. Jadi tracking signal itu adalah ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai peramalan tersebut dibandingkan dengan nilai demand aktualnya. Nah, nilai TST-nya nanti akan dibandingkan ya, yang terbesar dan yang terkecil. Untuk rumusnya kita masukin sum ke jumlah kumulatif dari error, talok juga untuk nilai sel yang awal. Lalu kita bagi dengan nilai MAD ke sel G4. Lalu kita enter dan kita drag sampai periode terakhir. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk blok nilai MAD di periode terakhir. Kita kasih highlight merah dan nilai MAPE juga di highlight yang periode terakhir. Untuk TST-nya teman-teman highlight nilai terbesar dan yang terkecilnya. Di sini teman-teman blok yang -1 dan -7. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, ada grafik error moving average, di mana pada grafik ini dapat kita simpulkan bahwa error itu berfluktuasi acak. Jadi di sini kan nggak ada polanya ya. Jadi berfluktuasi acak, maka dapat disimpulkan bahwa peramalan ini dikategorikan tidak bias. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat untuk grafik dari moving average. Nah, dari grafik moving average ini bisa dikatakan peramalan itu berhasil karena untuk nilai peramalannya itu tidak terlampau terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dibandingkan dengan fakta ataupun demand aktual yang terjadi. Kemudian bisa bandingin nilai forecast yang lain biru dan juga nilai demand yang lain abu. Mungkin sekian untuk metode moving average. Untuk selanjutnya akan dibahas metode exponential smoothing. Baik teman-teman, untuk metode selanjutnya adalah metode simple exponential smoothing. Nah, untuk metode ini agak berbeda dengan metode moving average karena pada metode simple exponential smoothing itu menggunakan nilai pembobotan secara eksponensial kepada data yang sedang diobservasi atau diamati. Nah, untuk menentukan nilai bobot itu sendiri, kita menggunakan bantuan dari nilai alfa. Nah, di sini nilai alfa itu fungsinya juga untuk mendefinisikan nilai level gitu. Nah, untuk nilai alfa ini sendiri nilainya dari antara 0 sampai 1. Untuk jadi data historis yang paling baru itu menggunakan nilai alfa, sedangkan untuk data historis sebelumnya itu menggunakan alfa dikali 1 minus alfa, dan untuk dua data historis sebelumnya menggunakan alfa dikali 1 minus alfa kuadrat, dan itu berjalan seterusnya sama gitu. Nah, untuk nilai alfa yang mendekati 0 itu ketika data historisnya cenderung stabil, sedangkan untuk nilai alfa yang mendekati 1 itu untuk data yang data historisnya berfluktuasi gitu, jadi cenderung tidak stabil. Untuk nilai alfa ini kita dapat cari secara objektif dengan cara 2 dibagi n+1. Jadi untuk studi kasus kali ini adalah 2 dibagi 12+1, di mana 12 ini adalah n gitu. Untuk nilai alfanya kita pakai nilai alfa yang asli ya dari perhitungan.
Oke, langsung aja kita mulai ke perhitungan dari simple exponential smoothing. Jadi kita pertama-tama mencari forecast-nya dulu. Untuk forecast di periode satu, kita masukin rumus average atau rata-rata dari seluruh demand. Jadi dari sel B3 sampai B14 atau demand periode satu sampai periode 12. Oke, kalau udah untuk periode 2, forecast periode 2 sampai periode 13 ini agak berbeda ya. Jadi bisa diikutin aja sama dengan nilai alfa. Untuk nilai alfanya kita alok pakai FNF4 dikali dari demand periode satu. Jadi sel B3 ditambah satu minus alfa, alfanya di log juga, dikali dari forecast di periode satu yang udah dicari sebelumnya. Ya, untuk rumusnya seperti ini bisa di-enter dan kita drag sampai periode ke-13. Nah, untuk periode 14 dan 16 sama halnya seperti metode moving average karena di demand periode 13 dan seterusnya itu tidak ada. Jadi kita asumsikan menggunakan forecast di periode 13. Jadi disamain dan kita log. Kalau udah kita drag sampai periode 16. Oke, nah untuk selebihnya sebenarnya sama ya teman-teman, seperti moving average. Jadi untuk error, kita cari dengan menggunakan forecast dikurangin demand aktual. Untuk absolute, kita juga sama menggunakan rumus ABS. Dari error, kita drag sampai periode terakhir lagi. Untuk mean square error, rumusnya masih sama juga teman-teman untuk pengujian errornya. Yaitu kita menggunakan jumlah kumulatif dari error yang di square atau sum square. Sum square dari nilai error Fn F4 untuk acuan awal. Nah, di sini yang membedakan mungkin dari pembagiannya ya. Jadi kalau di moving average itu kan periode dikurangin sama nilai n ya. Tapi karena di simple exponential smoothing ini nggak ada nilai n, jadi kita bagi sama periode aja. Nggak usah di minus lagi. Oke, kalau udah kita drag lagi sampai periode terakhir. Nah, selanjutnya adalah kita mencari uji error dengan MAD atau mean absolute deviations. Rumusnya sama, kita pakai sum dari absolute error. Jangan lupa untuk di log juga. Dan kita bagi dengan nilai periode. Nah, ini juga sama karena nggak ada nilai n-nya di simple exponential smoothing, kita bagi dengan n aja. Lalu kita enter dan kita drag sampai periode terakhir. Untuk persen error, rumusnya juga sama, yaitu 100 dikali nilai absolute error dibagi nilai demand aktual. Kita enter, kita drag lagi. Selanjutnya untuk nilai MAP juga masih sama. Nah, untuk cari nilai mean absolute percentage error itu menggunakan nilai persen error dengan rumus rata-rata atau average dari persen errornya. Jangan lupa juga di log ya. Lalu kita enter dan kita drag sampai periode terakhir. Terakhir kita mencari tracking signal. Rumusnya juga masih sama dengan menggunakan sum atau jumlah kumulatif dari nilai error
Kita lock juga. Yang awal lalu kita bagi dengan nilai MAD. Oke, ini bisa kita drag sampai periode terakhir. Nah, di sini sama seperti di moving average juga kita tandain nilai MAD yang paling terakhir, lalu MAPE yang paling terakhir, dan nilai tracking signal yang paling besar dan yang paling kecil. Di sini untuk yang paling kecil adalah minus 3,16 dan yang paling besar adalah 3. Ya, jadi kita highlight merah. Di sini juga ada nilai grafik error simple exponential smoothing. Itu grafiknya juga sama, bisa dilihat bahwa nilainya itu berfluktuasi secara acak ya, baik di atas nol maupun di bawah nol, sehingga dapat dikatakan bahwa dari nilai error ini, bahwa peramalan dari simple exponential smoothing juga tidak bias. Lalu di sini juga ada grafik simple exponential smoothing, di mana dari line chart yang uh, demand dan forecast, di sini forecast yang biru ya, itu tidak tidak apa ya, tidak terlampau jauh dari nilai demand-nya, jadi masih inline, sehingga bisa dikatakan bahwa peramalan ini cukup berhasil. Oke. Jadi mungkin itu dulu untuk untuk metode simple exponential smoothing. Untuk selanjutnya akan dibahas metode Holtz model. Oke, untuk metode selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode Holtz model. Nah, sama halnya seperti simple exponential smoothing, di Holtz model ini kita juga menggunakan nilai alpha untuk mendefinisikan nilai level. Tapi di sini kita juga menggunakan nilai beta ya, sebagai nilai koefisien untuk penghalusan kedua. Nah, nilai beta ini juga digunakan untuk merata-ratakan nilai tren yang ada di dalam persamaan. Untuk nilai beta sendiri itu juga sama seperti nilai alfa, yaitu di antara 0 sampai 1, di mana nilai beta yang mendekati 0 itu ketika data historisnya relatif stabil, sedangkan yang mendekati 1 itu ketika data historisnya berfluktuasi. Nah, di sini selain ada nilai alfa dan beta, juga ada nilai X0 dan juga T0, di mana nilai X0 dan T0 itu digunakan sebagai nilai inisial untuk level dan juga tren. Untuk nilai X0 dan T0, kita bisa cari dengan menggunakan tools data analysis untuk mencari nilai regresinya. Kenapa kita menggunakan regresi? Karena somehow untuk nilai linear regresi itu bisa digunain untuk melacak tren. Oke, jadi langsung aja uh, kita cari nilai regresinya ya. Jadi teman-teman bisa klik data di toolbar Excel-nya, terus ke bagian pojok kanan ada data analysis. Teman-teman bisa klik. Oh ya, BTW buat teman-teman yang belum ada tools data analysis-nya, bisa ke file, bisa ke options di paling bawah. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang add-ins. Di add-ins ini, bagian manage, teman-teman klik go. Dan teman-teman pastiin bahwa analysis toolpath ini juga udah diklik ya. Udah dicentang, Mas. Jadi, oke, selanjutnya kita langsung aja mencari nilainya di data analysis. Teman-teman klik yang regression. Lalu oke. Nah, untuk input Y range-nya, teman-teman bisa input demand-nya. Jadi demand dari periode 1 sampai periode 12 atau sel B3 sampai B14. Nah, untuk X range-nya, teman-teman bisa input periodenya. Jadi periode 1 sampai periode 12. Oke, nah terus pastiin output options-nya itu new worksheet apply ya. Lalu klik OK. Nah, nanti akan keluar sheets baru kayak gini. Teman-teman rename dulu regresi. Regresi. Oke. Nah, di sini eh, kan ada nilai koefisien intercept dan juga X variable. Nah, untuk nilai X0 itu teman-teman bisa menggunakan intercept, sedangkan untuk nilai T0 teman-teman bisa menggunakan yang X variable. Jadi langsung aja kita masukin di
sheets Holmes modelnya, teman-teman masukin round up atau pembulatan ke atas dari koefisien intercept untuk X0-nya ya. Teman-teman masukin jadi kayak gini, terus bisa masukin koma atau titik koma sesuai laptop masing-masing. Lalu kita masukin number digitnya. Number digitnya adalah 0. Jadi kayak gini, bisa langsung enter. Jadi akan langsung keluar di sheet sort modelnya untuk nilai X0. Dan talnya T0-nya kita lakuin hal yang sama, yaitu kita tulis round up. Kita ke sheets regresi, klik yang koefisien X variable, koma, number digit ya. Di enter, nanti akan keluar juga untuk nilai T0-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tabel yang ini ya. Jadi, pertama kita mencari nilai levelnya dulu. Untuk level 1 adalah X0 ya. Langsung aja kita masukin O2. Dan nilai tren di periode 1 itu adalah T0. Jadi langsung kita masukin sel O3. Oke, untuk selanjutnya kita cari nilai level di periode 2 sampai periode 13 ya. Jadi rumusnya langsung aja kita masukin alfa. Kita log nilai alfanya dikali demand di periode 1. Di periode 1 ya, bukan di periode 2. Terus kita tambah 1 minus alfa. Dilog lagi. Lalu kita kali dengan level di periode 1 ditambah tren di periode 1. Oke. Jadi rumusnya seperti ini. Teman-teman bisa ngikutin aja. Kita enter dan kita drag sampai periode 13. Nah, untuk tren ini kita menggunakan nilai beta ya. Jadi rumusnya beta, atau kita langsung masukin aja 0,1 dikali level di periode 2 dikurang level di periode 1, lalu kita tambah dengan 1 minus beta atau 0,1, lalu kita kali dengan tren di periode 1. Oke, jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa enter juga dan bisa drag sampai periode terakhir. Oke, selanjutnya kita cari nilai forecast-nya atau peramalannya. Untuk rumusnya sendiri, kita bisa cari dengan cara level ditambah tren. Oke, jadi untuk forecast di periode 1, rumusnya adalah level di periode 1 ditambah tren di periode 1. Dan seterusnya kita enter sampai periode ke-13. Nah, untuk periode 14 sampai 16 ini kita agak beda ya. Jadi kita nggak asumsiin pakai forecast di periode 13 kayak moving average dan exponential smoothing, tapi kita masukin rumusnya dengan nilai level. Jadi untuk yang forecast di periode 14 itu nilai level di periode 13 ditambah 2 dikali nilai tren di periode 12. Ini enter untuk periode 15 dan 16-nya juga sama menggunakan nilai level di periode 13 ditambah. Nah, kalau misalkan di periode 15 ini tambahnya 3 ya, teman-teman. Kali tren, enter. Untuk 16-nya juga sama. Untuk yang periode 16, pakainya 4 ya, kali tren. Oke, untuk forecast-nya kita udah selesai. Selanjutnya kita menghitung error dan kita uji errornya sama seperti metode-metode sebelumnya. Nilai error, rumusnya adalah forecast dikurangin demand aktual. Enter, kita break periode terakhir. Lalu untuk absolute error juga sama, namanya ABS.
Dari error, drag periode terakhir juga. Untuk selanjutnya nilai mean square error juga masih sama, yaitu pakai sum square. Dari nilai error, kita bagi, di sini juga baginya nggak pakai N ya, langsung bagi periode aja karena nggak ada nilai N ya. Bisa drag juga sampai periode terakhir. Untuk selanjutnya nilai MAD juga masih sama menggunakan sum. Dari absolute error, dibagi periode. Kita drag juga sampai periode terakhir. Untuk persen error juga masih sama, yaitu 100 dikali absolute error dibagi dengan demand. Kita drag juga untuk nilai MAP-nya juga masih sama, yaitu menggunakan rata-rata atau average. Dari persen error, jangan lupa di lock juga, enter dan kita drag. Dan terakhir untuk tracking signalnya juga masih sama, yaitu sum, jumlah kumulatif dari nilai error, lalu kita bagi dengan nilai MAD. Kita drag sampai periode terakhir, dan sama juga kita highlight untuk nilai MAD yang paling akhir, MAP yang paling akhir, dan nilai TST yang paling besar dan yang paling kecil. Di sini untuk nilai yang paling eh, kecilnya adalah min 2,83 dan yang paling besar adalah 2,44. Oke. Di sini juga sama kayak metode-metode sebelumnya, ada grafik error Hot model di mana dalam grafiknya itu berfluktuasi secara acak baik di atas 0 maupun di bawah 0 sehingga dapat dikatakan bahwa peramalan itu tidak bias. Dan untuk grafik Holtz modelnya juga masih sama, bahwa di sini tidak terlihat perbedaan yang signifikan ya di antara line chartnya demand dan juga forecast, sehingga bisa dikatakan bahwa peramalan ini cukup berhasil. Oke, untuk Holtz model mungkin sekian. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode Winters model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan peramalan atau forecasting menggunakan Winters model. Winters model ini memiliki beberapa perbedaan dengan Holtz model yang dilakukan sebelumnya. Karena selain terdapat konstanta alfa dan beta sebagai faktor level dan faktor trend, juga terdapat konstanta gamma sebagai faktor seasonal yang akan digunakan untuk menghitung pola data musiman. Di sini nilai gamma itu berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, maka data historisnya semakin tidak mengalami fluktuasi atau stabil trend. Lalu semakin mendekati 1, maka fluktuasi data historisnya akan semakin meninggi atau datanya tidak stabil. Berikut merupakan langkah pertama dari pengerjaan Winters model. Kita akan memasuki sheet dari seasonalized demand terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan P dan T. Untuk di sini P adalah jumlah periode dalam satu siklus atau musim, dan T itu jumlah siklus atau musim terdapat dari suatu historis data. Jadi dari sini kita akan mengadakan P-nya 4 untuk satu siklus atau musim. Nah, karena satu siklus itu P-nya 4 dan datanya ada 12, maka otomatis T-nya ada 3. Dan dari sini kita akan langsung masuk ke perhitungan.
teman-teman bisa mengisi di sini di sheet C4. Untuk rumusnya demand periode 1 atau B2 ditambah dengan demand periode 5 atau B6 lalu ditambah dengan 2 dikali sum atau jumlah demand dari periode 2 sampai periode 4. Jangan lupa diberi tanda kurung. Lalu dibagi dengan 2 dikali P atau 4. Lalu di sini dari teman-teman bisa drag ke bawah. Dan di sini sudah didapatkan hasilnya. Bahwa sudah terdapat di sini grafik demand yang fluktuatif. Lalu juga ada decisionalized demand yang terlihat cenderung lebih stabil. Ini tambahan buat teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa bingung, kenapa sih kita harus menghitung decisionalized demand dulu? Jadi, decisionalized demand itu adalah cara bagaimana kita menghilangkan faktor musiman atau faktor seasonal dari data yang ada. Di sini yang seperti kita ketahui, interest model itu kan menggunakan data dari data-data seasonal, data historis seasonal yang bersifat seasonal atau musiman. Sedangkan kita harus membuat dulu demand-demandnya ini, data-datanya ini untuk terlihat tidak seasonal. Dengan cara apa? Ya dengan cara memakai rumusnya yang di sebelah kanan ini. Nah, rumus yang di sebelah kanan ini terbagi dua, tergantung dari P-nya, apakah ganjil apa genap. Apabila ganjil, sudah memakai yang bawah dan genap memakai yang atas. Nah, karena di sini kita P-nya adalah genap, maka kita menggunakan yang atas. Dari sini teman-teman mungkin bingung, kenapa di sini 2 periode atas dan 2 periode bawahnya hilang. Intinya dari rumus ini interpretasinya adalah ketika kita menggunakan P yang berjumlah genap dan berjumlah 4, maka kita butuh 2 periode dari sebelum periode tersebut dan 2 periode dari setelah periode tersebut. Nah, jadi di sini batasnya adalah 2 periode sebelum dan 2 periode sesudah. Dan periode yang mempunyai 2 periode sebelum dan 2 periode sesudah adalah periode 3. Karena dia mempunyai 2 periode sebelum, 1 dan 2, dan 2 periode sesudah, 3 dan 4 dan 5. Kalau misalnya periode 2 ya nggak bisa. Dia nggak punya 2 periode sebelumnya, dia cuma punya 1 periode, yaitu periode 1 di sebelumnya. Begitu juga dengan yang 10. Kenapa berakhir di 10? Karena terakhir ini cuma periode 10 yang mempunyai 2 periode setelahnya, yaitu 11 dan 12. Apabila di sini nanti P-nya 2, jika mengikuti rumus, ya udah berarti dimulai dari periode 2 perhitungannya, karena dia butuh 1 periode sebelum dan 1 periode sesudah. Jadi seperti itu untuk interpretasi rumus dan mengapa kita harus mencari decisionalized demand ini. Decisionalized demand ini sendiri adalah menghilangkan faktor seasonalnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, faktor seasonalnya bisa lebih hilang di sini karena arahnya tidak seasonal atau tidak musiman arah datanya. Setelah kita masukkan rumus. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perhitungan initial level dan trend dengan cara melakukan regresi. Pertama, kita memilih toolbar data, lalu memilih data analysis. Di sini kita pilih regression. Untuk variabelnya sendiri, inputkan C1, C4 sampai C11 pada year range. Untuk yang X range, inputkan A1, A4 sampai A11. Lalu klik OK. Dari sini sudah didapatkan hasil regresi, dan untuk itu kita akan meng-highlight di bagian ini intercept variable dan X variable di bagian koefisien. Lalu setelah kita mendapatkan sheet regresi, kita akan langsung melakukan perhitungan seasonal factor. Sini kita bisa lihat seasonal factor atau seasonal index. Terdapat beberapa kolom seperti X0 dan T0. Nah, dari sini
Untuk yang X0 kita akan mengambil dari yang sebelumnya yang sudah kita cari di sheet regresi. Kita bikin round up, lalu buka sheet regresinya. Untuk yang X0 ambil di bagian intercept. Lalu untuk yang T0 kita ambil yang bagian X variable. Dari sini kita sudah dapat nilainya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke perhitungan selanjutnya. Pertama kita masuk ke decisionalize demand. Di sini rumusnya adalah initial nilai level awal atau X0 ini itu dikunci ditambah dengan periode 1 dikali inisiasi tren awal atau T0 tambah dalam tanda kurung ini berarti A2 kali dengan G3 lalu dikunci. Kurung, bentar. Sini bisa drag ke bawah. Setelah di seasonalize demand-nya sudah didapatkan nilainya, lalu kita masuk ke seasonal index. Nah, dari sini untuk yang seasonal index kita akan mengisinya sebagai dengan rumus demand dibagi di seasonalize dari demand itu sendiri. Jadi untuk yang periode 1 di B2 dibagi C2. Lalu bisa di drag ke bawah. Setelah dapat nilai keduanya, kita bisa masuk ke nilai yang selanjutnya. Untuk yang ini, I1 hingga I4, kita masukkan rumus inisiasinya itu untuk yang I1, seasonal factor periode 1, ditambah dengan seasonal factor periode 5, ditambah dengan seasonal factor periode 9, lalu dibagi dengan 3. Ini ditaruh hingga ke bawah. Lalu setelah itu, sudah didapatkan nilainya semuanya. Dan setelah ini, kita akan lanjut ke perhitungan selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan di Winters modelnya. Di sini sudah kita dapatkan nilai alfa, beta, dan gamma, lalu juga X0 dan T0, seasonal index, level, dan tren yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk pertama, di kolom level, kita akan mengisi rumus alfa, lalu dikunci, dikali dengan demand periode 1 dibagi seasonal factor periode 1, atau itu B3 per E3. Lalu tambah 1 dikurang alfa, dikunci, lalu dikali dengan level periode 0 dan tren periode 0, atau C2 dengan D2. Di sini bisa copy hingga ke bawah. Lalu di sini untuk tren, kita masukin rumus yang sama. Rumusnya itu ada beta, lalu dikunci, kali dengan level periode 1 dengan dikurang level periode 2, periode 0, sorry. Level periode 1 dikurang level periode 0. Lalu
ditambah dalam tanda kurung 1 dikurang beta dikali dengan tren periode 0. Lalu dikunci. Sorry, ini nggak dikunci. Lalu drag ke bawah. Kemudian untuk yang seasonal vectornya itu masukkan rumus sebagai berikut. Gamma dikali dengan demand periode 1 dibagi level periode 1 atau B3 dibagi C3, lalu ditambah dengan 1 dikurang gamma dikali dengan E3 atau seasonal vector periode 1. Lalu teman-teman bisa drag hingga ke bawah. Dari sini kita akan masuk ke forecast. Forecast itu rumusnya adalah level periode 0 ditambah trend periode 0 dikali seasonal vector periode 1. Atau dari sini kita bisa bikin sebagai level periode 0 ditambah trend periode 0 lalu dikali dengan seasonal vector periode 1. E3. Selanjutnya kita masuk ke dalam forecast untuk periode 13, 14, 15, 16. Itu rumusnya adalah untuk yang kolom F15 level periode 12 ditambah trend periode 12 dikali seasonal vector periode 13. Itu di dalam ini 14 ditambah dengan D14 kurung dikali dengan E15. Selanjutnya yang F16 itu level periode 12 ditambah 2 kali trend periode 12 tambah seasonal vector periode 14 atau di dalam rumusnya C14 tambah 2 dikali D14 itu kurung dikali dengan E16. Begitu juga untuk seterusnya. Sama dengan C14 tambah dengan 3 dikali D14 lalu dikali dengan E17. Untuk yang periode terakhir itu ada C14 ditambah dengan 4 dikali D14 lalu dikali dengan E18. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai dari nilai forecast yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita ke bagian error. Bagian error itu kita memasukkan rumusnya forecast periode 1 dikurang demand dari periode 1 dengan forecast dikurang dengan demand. Ntar bisa di drag down ke bawah. Dari grafik sudah mulai terlihat. Lalu untuk slide errornya kita bikin saja apps untuk errornya. Lalu untuk mean square error, kita masukkan jumlah kuantitatif kuadrat absolute error pada periode T atau periode 1 dibagi dengan periode 1. Untuk rumusnya itu kita sum square absolute errornya di shift titik 2
lalu yang di sini dikunci. Lalu dikurung. Terus dibagi dengan periode 1. Dibagi dengan periode 1. Lalu bisa di drag down ke bawah. Lalu untuk MADT, itu jumlah kumulatif absolute error pada periode T dibagi dengan periode 1. Nah, di sini kita bisa langsung tambahin aja sum itu absolute errornya shift titik 2, lalu berikan tanda kunci di sini. Bagi dengan periodenya. Itu bisa di drag down ke bawah. Untuk persen errornya, kita bisa langsung memakai rumus 100 dikali absolute errornya dibagi dengan demand-nya. Kita drag down ke bawah. Lalu untuk selanjutnya ini MAPT, itu jumlah rata-rata persen error pada periode tersebut. Itu sama dengan average dari persen errornya. Berarti ini untuk K3. Lalu beri tanda kunci, kurung. Bisa di drag down juga ke bawah. Lalu untuk tracking signal, itu kita bisa sum jumlah kumulatif error pada periode tersebut dibagi dengan MAD periode 1. Ini sum G3. Untuk shift titik 2 untuk mengakumulasikannya. Lalu beri kunci dan dibagi dengan MAD periode tersebut. Ini bisa di drag ke bawah. Lalu kita di sini akan melakukan highlight terhadap MADT yang paling bawah, karena ini sudah termasuk akumulatif, juga MAPT ini akumulatif. Lalu untuk tracking signal, cari nilai terendah dan tertinggi untuk diberikan highlight. Ini yang terbesarnya itu adalah 3,0 dan yang terendahnya itu adalah 3,29. Setelah di highlight dapat dilihat di sini dari grafik yang ada, terdapat ada yang mempunyai gap antara demand dan forecast. Itu tandanya semakin gede errornya, atau semakin mereka bertemu maka itu semakin kecil errornya. Dan di sini juga terdapat persebaran error dari tiap periode. Sekian dari yang dijelaskan mengenai forecasting Winters model. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.